Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita memasuki pembelajaran subtema 3 yaitu lingkungan sekolahku. Yang pertama kita akan mempelajari ungkapan perintah. Kalimat ungkapan perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai yang dikatakan si penutur. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama diakhiri dengan tanda seru. Kemudian intonasi di akhir kalimat tinggi. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata perintah, misalnya jangan, ambilkan, dan taruhlah. Yang keempat, biasanya diakhiri dengan partikel lah dan kan. Contoh ungkapan perintah yaitu buanglah sampah ke tempat sampah. Yang kedua, jagalah kebersihan ruangan ini. Yang ketiga, ambilkan buku itu. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut. Menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat kita tinggal. Rumah harus bersih dan rapi agar kita betah. Selain itu, agar penghuninya tetap sehat. Di dalam ruangan ada tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Taruh sepatu di rak. Bicaralah dengan sopan. Ibu juga selalu menasehati kami, rapikan tempat tidurmu, bersihkan meja dan kursi setiap hari. Jadi itu adalah teks yang di dalamnya ada ungkapan kalimat perintah. Yang mana saja yang termasuk dengan kalimat perintah? Ayo anak-anak ibu kita cari bersama-sama. Yang pertama, kita jangan lupa tadi kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Kemudian ada partikel lah dan kan. Kemudian ada juga kata perintah jangan, ambilkan, dan taruhlah. Nah, mari kita lihat di bacaannya apakah ada kalimat dengan ciri-ciri tersebut. Yang pertama yaitu ungkapan perintah yang ada pada teks yaitu baris ketiga, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi anak-anak ibu? Ya, ada, yaitu baris keempat, taruh sepatu di rak, bicaralah dengan sopan, kemudian rapikan tempat tidurmu, bersihkan meja dan kursi setiap hari. Jadi itu dia kalimat perintah yang ada di dalam teks. Yang juga sehari-hari kita selalu dinasehati orang tua kita dengan menggunakan kalimat perintah. Nah, sekarang juga kita akan belajar sila ketiga Pancasila dan simbolnya. Pancasila terdiri dari 5 sila. Pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, yang lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin melambangkan bangsa Indonesia yang besar dan beragam, tetapi tetap bersatu di bawah naungan Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga adalah menjaga kerukunan. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sila pertama dan kedua. Jadi yang di sini sekarang kita belajar sila ketiga. Pengamalan atau perilaku yang sesuai dengan sila ketiga tadi yaitu kerukunan. Masih ingat gak anak-anak ibu apa itu arti kerukunan? Ya, rukun itu adalah damai, tidak ada pertengkaran dan tidak ada perselisihan.
Jadi sekarang kamu harus menerapkan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Sekarang tugas kamu harus menggambarkan simbol Pancasila yang ketiga. Kamu lukis, kamu gambar, kamu warnai serapi mungkin. Buat di buku tulismu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sila ketiga Pancasila dan juga simbolnya. Sekarang kita belajar seni cetak 3 dimensi menggunakan bahan lunak. Contohnya tanah liat. Tanah liat itu mengikuti bentuk wadahnya. Kita dapat membuat karya cetak 3 dimensi dari tanah liat. Langkah-langkahnya yang pertama, kita siapkan dulu tanah liat dan cetak yang diinginkan. Misalnya, cetakan bentuk daun atau bentuk hewan. Yang kedua, masukkan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Yang keempat, jemur hingga kering. Atau kamu kalau tidak bisa menemukan tanah liat, kamu juga bisa menggunakan plastisin. Bisa dibeli dan kamu harus membentuk karya 3 dimensi. Contohnya tadi bisa berbentuk daun ataupun berbentuk hewan. Nah, tugas kamu, buatlah karya 3 dimensi berbentuk segitiga dan persegi menggunakan tanah liat sesuai langkah yang benar. Nah, jadi kamu bentuk dia nanti berbentuk segitiga dan persegi. Sudah tahu kan bagaimana bentuk segitiga dan persegi? Kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya. Nah, jadi itu materi pembelajaran kita hari ini. Tugas kamu, gambarkan simbol Pancasila sila ketiga serta hafalkan bunyinya. Yang kedua, buatlah karya 3 dimensi berbentuk segitiga dan persegi. Kemudian yang ketiga, kerjakan uji kompetensi 1, LKSmu tema 6, halaman 51 dan 52. Terima kasih.